Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan satu kebenaran bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Saya akan membacakan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Sebab hidup adalah pemberian Tuhan. Perhatikan bagaimana Allah memberikan nafas hidup kepada manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 28 dituliskan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dan karena hidup adalah pemberian Tuhan, kita tidak perlu khawatir menjalani hidup, sekalipun saat ini adalah masa yang sukar, sebab Allah bertanggung jawab atas kehidupan yang telah diberikannya kepada kita. Saya akan menyampaikan kebenaran yang menyatakan bahwa Allah bertanggung jawab atas kehidupan yang telah diberikan kepada manusia. Yang pertama, perhatikan bagaimana Allah mencukupi kebutuhan manusia yang diciptakannya itu. Tentunya kita ingat apa yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua. Allah menyiapkan lingkungan yang siap dihuni. Bahkan Allah membuat taman yang sangat indah, taman yang lengkap dengan semua kebutuhan manusia, yaitu Taman Eden. Selanjutnya Allah memberikan pasangan hidup kepada Adam, yaitu Hawa. Dan Allah memberikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana seharusnya mereka hidup. Yang kedua, Allah memberikan jalan keluar saat manusia berdosa. Kita membaca dalam Kejadian pasal yang ketiga bagaimana Allah memberikan pakaian dari kulit binatang. Kemudian Tuhan merencanakan penyelamatan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 yang dikenal dengan proto-evangelio, berbunyi demikian, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat ini adalah nubuatan tentang Mesias, yaitu Kristus Yesus, yang menghancurkan pekerjaan iblis dengan kematiannya di atas kayu salib. Selanjutnya, Allah itu terus berkarya di tengah-tengah manusia. Kita melihat bagaimana Allah memelihara keturunan hidup manusia sampai pada masa akhir badan, seterusnya sampai sekarang. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 45 kita membaca, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jelas bahwa Allah memelihara manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, bahwa Allah memberikan Yesus Kristus untuk keselamatan manusia. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 kita membaca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah memberikan jalan keselamatan bagi manusia berdosa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Kita membaca bagaimana Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkannya, dan dia dikaruniakan hidup yang kekal. Yang keempat,
Allah memelihara umat ketebusannya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang kelima kita membaca, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Allah memelihara umat ketebusannya. Dan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, Tuhan Yesus berjanji akan memenuhi kebutuhan setiap orang yang berharap kepadanya. Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Allah memelihara umat ketebusannya dengan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 dituliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah juga memberikan perlindungan yang sempurna kepada umat-Nya. Dalam Roma 8 ayat 31 dituliskan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Lebih jelas lagi dalam Yudas pasal 1 ayat 24 dituliskan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Sungguh kita tidak perlu khawatir akan hidup ini, sebab Allah memelihara kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan dengan memahami bahwa dalam hidup ini Allah bertanggung jawab atas hidup kita? Dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-8, Rasul Paulus menulis, dan itu seharusnya menjadi respon kita oleh karena Allah memelihara kita. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena Allah bertanggung jawab atas hidup kita, maka mari kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Hendaklah kita selalu berbuat baik, tidak perlu khawatir, hidup beribadah, terus berdoa, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Mari kita berpikiran seperti Kristus dan berpegang pada firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup adalah pemberian Allah. Dan Allah bertanggung jawab atas hidup kita, itu sebabnya tetap setia dalam Tuhan, dalam keadaan apapun juga, mengucap syukurlah kepadanya, sebab Ia memelihara kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.